Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat di rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 7 muatan IPA. Bab yang akan kita pelajari yaitu tentang gaya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada bapak-bapak yang sedang mengendarai becak. Bapak ini sedang mengayuh becaknya menggunakan kakinya. Nah, ternyata bapak ini melakukan gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah atau berpindah tempat. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Jadi, bapak ini melakukan gaya atau mengayuh sepedanya dengan gaya otot, menyebabkan perpindahan becak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan tenaga. Pengaruh gaya terhadap benda ada 4, yaitu benda yang diam menjadi bergerak. Ketika kalian mendorong meja, maka benda atau meja tersebut akan berpindah tempat. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, saat kalian mengendarai sepeda kemudian mengerem mendadak, maka dari keadaan sepeda yang berjalan menjadi berhenti. Yang ketiga yaitu gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya saat kalian membuat kerajinan, plastisin atau tanah liat dari semula yang belum berbentuk menjadi berbentuk vas, berbentuk aneka ragam benda. Nah, yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, seseorang atau striker sepak bola ketika menendang bola menuju ke arah gawang berarti menggerakkan benda untuk menuju arah gawang. Jadi ada 4 pengaruh gaya terhadap benda. Selanjutnya macam gaya ada 6 yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya yang timbul karena aktivitas otot, contohnya menendang bola, kemudian mengangkat kulkas. Kemudian gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, buah yang sudah masak dari pohon akan jatuh selalu ke bawah. Kemudian ada penerjun payung yang akan kembali ke permukaan bumi setelah menurunkan dirinya. Yang ketiga yaitu gaya bekas. Gaya bekas ini adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang menggunakan pegas elastis. Contohnya saat kalian bermain ketapel, nah karet gelang atau karet ketapel itu contoh dari gaya pegas. Kemudian yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, magnet yang menarik paku. Jadi, magnet menarik benda yang bersifat magnetis. Contohnya, besi, baja, nikel. Tetapi, magnet tidak bisa menarik benda yang tidak magnetis. Contohnya, plastik, kayu, karet. Nah, itu sulit ditarik oleh magnet. Kemudian, gaya yang kelima yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, gaya listrik yaitu ketika kalian menggosok-gosokkan penggaris plastik atau sisir ke rambut, maka ketika didekatkan dengan potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan tertarik. Nah, ini menunjukkan adanya gaya listrik. Gaya yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan hambatan. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Contohnya, ketika kalian mengendarai sepeda, nah ban sepeda kalian pasti bergesekan dengan jalan.
Atau contoh juga ketika kalian mengasah pisau atau juga ketika menghapus papan tulis. Nah, ada dua benda yang saling bergesekan. Kita akan lebih memahaminya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, memotong suatu atau lain sebagainya. Contohnya ya, ada bapak-bapak yang mendorong meja, kemudian mendorong gerobak, ada kuda yang menarik delman, kemudian ada juga yang menarik meja dan lain sebagainya. Itu contoh gaya otot baik dari manusia maupun dari hewan. Otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk menggerakkan tulang. Jika otot ini digunakan terus-menerus, maka akan mengalami keletihan, dan ketika letih dan dipaksa, maka akan menimbulkan cedera otot atau kram otot. Maka harus berhati-hati. Kemudian, gaya listrik. Nah, gaya listrik banyak sekali digunakan oleh alat-alat listrik di rumah kalian. Contohnya adalah televisi. Televisi merupakan peralatan listrik yang bekerja karena listrik ya. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik sendiri mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Ketika dua benda bermuatan sejenis, positif dan positif atau negatif dengan negatif berdekatan, maka akan saling menolak atau berjauhan. Sedangkan dua muatan listrik yang tidak sejenis, yaitu muatan positif dan negatif dan berdekatan, maka akan saling tarik menarik. Nah, seperti itu. Untuk muatan listrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Maksudnya adalah listrik statis yaitu muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir, jadi tanpa menggunakan kabel listrik. Jadi tidak ada aliran listrik yang membuat kita kesetrum ya. Nah, ini contohnya tadi penggaris yang digosokkan ke rambut, sisiran digosokkan ke rambut, atau balon yang digosokkan ke rambut, maka bisa menarik kertas-kertas yang berukuran kecil. Nah, sedangkan listrik dinamis yaitu muatan listrik yang dapat bergerak atau mengalir pada sebuah kabel. Contoh gampangnya yaitu saklar listrik yang ada muatan listriknya ya, yang bergerak. Kabel listrik seperti itu. Terus peralatan-peralatan listrik kalian itu menggunakan listrik dinamis. Itu perbedaannya. Kemudian kita juga belajar tentang perubahan bentuk energi. Nah, perubahan bentuk energi di sini yaitu terutama pada peralatan rumah tangga. Karena adanya arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, maka peralatan tersebut dapat berfungsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Contohnya yang pertama yaitu energi listrik diubah menjadi energi gerak, yaitu blender ya. Ada blender, kemudian ada kipas angin dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik. Nah, tet, berarti itu listrik diubah menjadi energi bunyi. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi cahaya, contohnya yaitu lampu-lampu di rumah kalian yang berubah menjadi cahaya. Energi listrik diubah menjadi energi panas sangat banyak sekali ya, contohnya ada pemanggang roti, kemudian rice cooker, oven, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya sekaligus energi bunyi. Contohnya yaitu televisi yang berada di rumah kalian. Itu perubahan bentuk energi pada peralatan yang ada di rumah. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet secara kuat yaitu namanya benda ferromagnetik. Seperti besi, baja, nikel itu dapat ditarik
oleh magnet secara kuat. Sedangkan benda paramagnetik yaitu benda yang tidak bisa atau sangat lemah ditarik oleh magnet. Contohnya kaca, kayu, aluminium. Nah, itu sangat sulit ditarik oleh magnet. Magnet sendiri ada dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami yaitu magnet yang memang sudah tersedia di alam. Biasanya contohnya yaitu batu-batu yang memang sudah mengandung magnet. Tetapi manusia membuat magnet buatan. Magnet buatan manusia ini bentuknya macam-macam ya. Ada magnet batang, magnet magnet silinder, magnet cakram, magnet cincin, magnet ladam, dan juga magnet jarum yang berada di kompas. Nah, itu contoh-contoh magnet buatan manusia. Kemudian, magnet sendiri mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Jadi, magnet bisa menarik benda yang bersifat magnetis atau ferromagnetis. Semakin dekat jarak benda dengan yang ditarik tadi, maka semakin kuat gaya tariknya. Contoh, magnet yang didekatkan dengan besi semakin dekat, maka gaya tariknya juga semakin besar. Kemudian, sifat yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Contohnya, jika ada magnet dan benda magnetik diberi penghalang, contohnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut karena si benda yang menjadi penghalang itu bersifat tipis. Jadi tetap magnet bisa menarik benda-benda yang ditarik oleh magnet. Kemudian sifat yang ketiga yaitu magnet mempunyai dua kutub. Jadi magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik magnet itu di semua permukaannya, tetapi yang paling kuat yaitu terletak di ujung kedua kutubnya, ya. Jadi, daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Gaya yang selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Jadi, ketika jatuh pasti akan menuju ke bawah. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusatnya, dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Contohnya yaitu benda jatuh, kemudian buah jatuh, seperti itu. Kita pun berdiri juga ditarik oleh bumi, tidak bisa melayang-layang di udara. Dan yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan, seperti yang sudah sampaikan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda tersebut. Semakin halus, maka gaya geseknya semakin kecil. Tetapi jika semakin kasar bendanya, maka gaya geseknya semakin besar. Ketika semakin halus, maka kita akan mudah terpeleset. Sedangkan ketika permukaannya semakin kasar, maka tidak akan mudah terpeleset. Contohnya, yang sering menguntungkan kita adalah alas kaki kita atau sandal yang membuat kita tidak mudah terpeleset. Nah, kemudian pul sepatu sepak bola yang juga memudahkan pesepak bola agar tidak terpeleset. Rem sepeda yang membuat sepeda tersebut bisa berhenti. Nah, sedangkan gaya gesek yang merugikan contohnya yaitu ketika ban mobil yang digunakan terus-menerus maka akan mudah tipis karena bergesekan dengan jalan. Seperti itu contoh gaya gesek yang merugikan. Sekian video pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengerjakan tugas pada akhir latihan soal pada subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Sekian pembelajaran kali ini. Banyak salah dari Ustadzah Mila, mohon maaf. Hai bina nabda darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.